saja semua gedung pasti begitu? Tidak, berbeda. Ada yang tidak melakukan trik rotasi suara, ada yang melakukan trik rotasi suara. Ada gedung yang tidak menggunakan suara tarik di dalam, dan ada gedung yang menggunakan suara tarik di dalam. Ada gedung yang hanya menggunakan suara tarik di void, tetapi ada juga gedung yang menggunakan suara tarik di dalam ruang inap. Ada gedung yang hanya menggunakan dua suara, ada gedung yang menggunakan 3 dan 4 suara. Jadi triknya berbeda-beda. Ada gedung yang pakai lampu dan ada gedung yang tidak pakai lampu. Ya, yang pertama mungkin teman-teman sudah paham ya, itu lokasi. Jadi intinya dari lokasi ini ada 3, yaitu letaknya secara geografis, terus populasinya, dan tingkat persaingan. Sebuah gedung, yang pertama lokasi, yang kedua adalah desain gedung. Desain gedung ini adalah faktor yang ikut mempengaruhi kesuksesan gedung. Jika membandingkan dengan era mungkin 10 tahun yang lalu, kondisi 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang, kita tidak bisa mengabaikan desain gedung. Kita tidak bisa membangun gedung walet, bangun, trek, ada sirip, ada suara, selesai. Ada LMB, ada rumah monyet misalnya, menara foyer, ada void, kalau dia berlantai banyak, sudah, selesai, walet akan masuk. Yang penting ada suara. Kita tidak bisa seperti itu sekarang. Dengan tingkat persaingan yang tinggi, maka desain ikut juga mempengaruhi di era sekarang ini. Jadi untuk desain itu menyangkut size, menyangkut material, dan tata ruang. Oke, kita sudah dapat 2 faktor penentu. Yang pertama lokasi dan desain. Masing-masing lokasinya ada 3 poin, dan desain juga ada 3 poin. Nah, faktor ketiga itu adalah kita bicara tentang suhu. Tapi ini sudah tidak usah saya jelaskan, sudah banyak juga video. Dan bagaimana mendapatkan suhu yang baik, video saya juga sudah banyak membuat tutorialnya. Yang ketiga tentang suhu, yang keempat adalah kelembapan. Nah, yang kelima, nah kelembapan juga sudah ada masalah ya, sudah teman-teman sudah paham lah itu. Sudah. Yang kelima adalah tentang suara. Untuk gedung-gedung yang menggunakan suara, atau teman-teman yang percaya dengan suara, atau yang menggunakan suara untuk gedungnya, termasuk saya menggunakan suara untuk gedung saya, maka yang kelima ini adalah suara. Suara yang kita gunakan. Nah, untuk suara ini menyangkut banyak lagi untuk suara ini. Berarti itu kita berbicara tentang ampli, sistem audio kita, ampli yang kita gunakan, speaker yang kita gunakan. Terus adalah penataan tata suaranya. Jadi yang kelima ini menyangkut tentang suara atau audio. Itu menyangkut ampli, tadi saya disebut ampli, tata suara, ampli, tata suara, filternya, serta suara yang kita gunakan, aplikasi suara di dalam. Ini faktor kelima yang kita perhatikan, yang menentukan. Yang keenam adalah tentang penanganannya dan perawatan. Ini tidak bisa kita abaikan. Cara kita menangani gedung walet itu seperti apa? Cara kita merawatnya seperti apa? Itu tidak bisa diabaikan sekarang ini. Karena ketika kita salah dalam melakukan perawatan atau penanganan, atau kita malas melakukan perawatan, itu berisiko terhadap kondisi gedung, khususnya terhadap hama dan hama predator. Apalagi gedung-gedung baru, jika tidak dirawat baik-baik, jarang dirawat atau jarang dimasuki, dan ternyata ada tokek, katakanlah tokek saja, tokek sebesar jempol saya ini aja, tidak usah yang besar-besar lah, sebesar jempol saya ini kecil sebenarnya, sebesar jempol saya, ya lebih kecil dari inilah kali mungkin. Dia mungkin tidak memangsa waletnya, mengganggu telur dan sarang, karena gedung baru kan belum punya, mungkin baru polesan-polesan gitu ya, gedung-gedung baru poles-polesan, belum ada sarang, belum ada telur, tetapi sudah ada menginap. Ketika ada tokek dalamnya 1 ekor saja, tidak usah banyak-banyak, 1 ekor itu sudah sangat mengganggu walet, apalagi walet muda yang baru menginap, baru aja menginap di gedung.
Karena kalau cicak itu tidak terlalu masalah, tapi tokek ini bermasalah. Karena cicak itu bergeraknya umumnya di malam hari, ketika ada cahaya dia cari serangga. Tapi tokek ini bergeraknya siang dan malam. Dia bergeraknya bukan hanya di malam, tapi di siang hari juga. Dia bergeraknya tuh di sirip. Ketika dia mondar-mandir di sirip itu terganggu, apalagi malam hari ketika sudah ada walet yang menginap atau walet yang sedang beradaptasi, yang sudah baru aja masuk di dalam gedung, dia lewat itu waletnya pasti kaget dan kabur. Karena dia mondar-mandir di sirip itu, cari makan, tokek ini. Sekalipun tidak ada sarang dan belum ada sarang, belum ada telur, tapi sudah yang menginap itu bisa kabur itu waletnya. Karena dia mondar-mandir dari pagi sampai paginya lagi, mondar-mandir di sirip di dalam gedung tokek ini. Beda dengan cicak-cicak itu hanya bergerak ketika ada lampu, mungkin sesekali aja dia bergerak di siang hari. Tapi dia lebih umumnya bergerak di malam hari dan memakan serangga di luar, bukan di dalam gedung. Karena di dalam gedung kan gelap. Kecuali dikasih lampu dalam gedung, ya baru ada serangga yang dilihat oleh cicak. Jadi perawatan dan ini sangat penting menentukan. Mulai dari awal itu sangat penting perawatannya. Cara perawatan gedung juga ada tutorial saya teman-teman. Cara perawatan gedung, apakah itu gedung yang baru atau yang sudah produktif, itu sama saja. Hanya membedakannya adalah proses pemetikan sarangnya. Yang lainnya sama saja proses perawatannya ya. Untuk gedung-gedung yang baru atau ya seperti itulah yang untuk perawatan itu hampir sama aja. Sudah ada tutorial yang saya buat, silahkan disimak. Nah, yang faktor keenam tadi adalah bagaimana kita menangani dan merawatnya. Yang ketujuh adalah teknik atau trik-trik yang kita lakukan. Ini menentukan trik-trik yang kita lakukan. Kalau trik-trik yang kita dilakukan itu banyak ya, banyak sekali trik yang bisa. Mungkin teman-teman pikir, apa sih trik? Sama saja semua gedung pasti begitu. Tidak, berbeda. Ada yang tidak melakukan trik rotasi suara, ada yang melakukan trik rotasi suara. Ada gedung yang tidak menggunakan suara tarik di dalam, dan ada gedung yang menggunakan suara tarik di dalam. Ada gedung yang hanya menggunakan suara tarik di void, tetapi ada juga gedung yang menggunakan suara tarik di dalam ruang inap. Ada gedung yang hanya menggunakan dua suara, ada gedung yang menggunakan 3 dan 4 suara. Jadi triknya berbeda-beda. Ada gedung yang pakai lampu dan ada gedung yang tidak pakai lampu. Ada gedung yang menggunakan rumah monyet, menara foyer untuk triknya. Ada gedung yang tidak pakai menara monyet atau menara foyer. Ada gedung yang pakai heksagonal dan ada gedung yang tidak pakai heksagonal. Ada gedung yang menggunakan 1 LMB dan ada gedung yang menggunakan 2 LMB. Ada gedung yang menggunakan yang naga dan ada gedung yang tidak menggunakan LMB horizontal. Jadi banyak sekali trik yang membedakan. Jadi trik ini bukan umum-umum, ini sangat spesial sebenarnya karena masing-masing gedung itu punya trik. Dan itu adalah sebuah persaingan. Tidak bisa diabaikan, itu sebuah persaingan masing-masing. Walaupun ketika di grup walet kita bicara terima kasih sudah berbagi dan sebagainya, tetapi pada akhirnya masing-masing pemilik gedung akan bersaing. Mungkin tidak bersaing dengan wilayah lain, tapi bersaing dengan gedung yang ada di sekitarnya. Berusaha untuk mendapatkan anakan walet sebanyak-banyaknya. Berusaha menjadikan gedung masing-masing itu sebagai gedung yang terbaik agar gedungnya sukses. Bahkan kalau bisa paling sukses di wilayahnya. Dan itu normal, hal yang wajar pasti dan itu tidak bisa dipungkiri seperti itu. Ya teman-teman, ketujuh faktor ini, jadi ada 7. Pertama lokasi, desain, suhu, kelembaban, suara, penanganan dan perawatan serta trik-trik yang kita gunakan. Ini adalah 7 faktor. Saya kelompokkan aja versi saya, versi SWOT. Ini versi SWOT adalah 7 faktor yang tidak bisa diabaikan. Mana yang lebih penting dari ketujuh faktor ini? Sama pentingnya, tidak ada yang tidak penting, semuanya sama. Kalau ada yang mengatakan bahwa tata ruang lebih penting dan suara itu nomor kesekian, tidak. Memang saya kasih urutan nomor 1 sampai nomor 7, tetapi urutan-urutan ini bukan menunjukkan nomor 1 lokasi, desain, suhu. Ini bukan menunjukkan mana yang lebih penting. Ini hanya saya membacanya saja urutan-urutannya. Tidak, lokasi bukan berarti lokasi itu lebih penting dari suhu. Bukan berarti lokasi itu lebih penting dari cara kita menangani. Semuanya punya nilai yang sama. Demikian, saya Teddy Archie, salam sukses produktif dan salam SWOT.